pendidikan, health, pelayanan kesehatan, income, pengembangan ekonomi. Nah, kalau saya di rakyat, layanan publik apa yang saya butuhkan, better, kualitas makin bagus, cheaper, biaya makin murah, faster, waktu makin cepat, dan simpler, sesuai makin gampang. Maka lahirlah konsep USS, One Stop Service. Gila. Celakanya begini Bapak Ibu sekalian, One Stop Service bukannya jadi satu orang masuk jadi beres, disuruh lagi orang ke back office-nya masing-masing. Nah, berarti high cost lagi dia. Jadi ke kantor induknya masing-masing ya, One Stop Service iya, juga keluar uang, jadi malah double keluar uangnya. Nah, ini lagi soalnya. Ya, emang perlu pengawasan yang ketat sekali masalah One Stop Service ini. Terus terakhir, semuanya harus diawasi. Kalau nggak diawasi, korupsi. Karena kekuasaan itu korupsi. Nah, celakanya dengan cita pengawasan, banyak sekali pengawasan yang datang. Ada pengawasan eksternal, BPK, belum selesai BPK, baru pandangannya masih evaluasi, datang lagi BPK. Ya, diperiksa. Yang penting yang lain, hal yang sama lagi diperiksa. Belum lagi ada DPRD meriksa lagi, bukan meriksa ya, pengawasan legislatif, belum social control, banyak sekali pengawasan datang ke Pemda, bingung Pemdanya. Ini bosku pengawas yang benar siapa sih? Banyak banget pengawas datang katanya. Nah, inilah memang perlu adanya kejelasan masalah external control, internal control, bagaimana koordinasi internal control sehingga orang tidak ada wasit terus-terusan. Nah, disinilah kemudian masuk peran gubernur sebagai wakil pusat untuk mengontrol itu. Jadi terakhir sekali Pak, saya ingin karena banyak orang pintar kumpul di sini, ya saya ingin juga mengajukan berbagai persoalan yang kami hadapi karena kebetulan saya ketua tim teknis untuk revisi ke depan. Masalah hierarki pekerjaan itu kan masalah. Ya, otonomi itu hierarki itu enggak sebenarnya. Ya, di pemikiran kami sebenarnya otonomi hierarki kalau kita lihat konsep ya ini namanya oke. Jadi nanti Pak, kepala ada ini negara kesatuan. Di negara kesatuan ini asumsi kita. Di negara kesatuan pusat muncul dulu, pusat penduduk daerah. Maka kekuasaan dari pusat. Kita penduduk daerah, kita kasih kekuasaan apa daerah. Tergantung elit yang berkuasa. Kalau elitnya sentralisir sedikit kekuasaan kasih daerah. Kalau elitnya demokrasi sekarang banyak kekuasaan. Nah sekarang provinsi dikasih kekuasaan apa? Provinsi contoh dikasih ngurus jalan provinsi dari ibu kota kabupaten ke ibu kota provinsi. Kabupaten kota dikasih ngurus jalan kabupaten kota dari ibu kota kecamatan kabupaten kota. Pertanyaannya, apakah ngurus jalan provinsi hierarkinya lebih tinggi daripada ngurus jalan kabupaten kota? Menurut kami tidak. Masing-masing punya kerjaan. Bikin jalan provinsi bagus, bikin jalan kabupaten kota bagus, rakyat senang. Artinya tak ada hierarki. Itu logikanya. Nah, norma standar studi yang dibuat oleh Presiden melalui Menteri Pendidikan inilah menjadi rambu-rambu NKRI dalam bidang NKRI dalam bidang pendidikan. Nah inilah. Nah ini yang tidak hierarki. Banyak sekali persoalan Pak yang harus kita indikan ya, posisi daerah dalam NKRI. Di mana posisi daerah? Ya. Kemudian masalah perda, hubungan ahli hukum sini, perda itu di mana? Siapa yang berhak membatalkan perda? Terus kepada masalah inovasi Pak. Inovasi. Sekarang kita mau mengajukan daerah, lalu breakthrough, inovasi. Ketika dilakukan inovasi, tak ada dasar hukumnya katanya. Dan BPK, ada salah katanya. Jadi orang inovasi dikriminalisasi. Nah ini celaka. Akhirnya dibandingkan salah, lebih baik diam aja kita. Nah jadi nggak mau pula bangsa kita. Ya terakhir kali ini penanya buat kita semua. Dengan kondisi begini, ini cerita tentang freedom and intervention. The degree of freedom and the degree of intervention. Sejauh mana kita kasih freedom kepada daerah dan sejauh mana kita kasih intervensi daerah. Terlalu banyak intervensi bilang untuk orang, terlalu banyak problem, losing, out of control dia. Nah inilah mencari keseimbangan antara the degree of freedom and the degree intervention. Itu bukan persoalan gampang, enak diucapkan, susah dijalankan. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita saya lemparkan ya kesempatan untuk bertanya, berkomentar dan sebagainya di sini, dan tentunya panelis tentunya akan punya komentar masing-masing terhadap pikiran masing-masing juga. Saya ingin memberikan kesempatan pertama kepada rekan-rekan kita yang ada di remote side ini. Uki, halo Uki, siapkah? Jadi mungkin kalau tidak siap sekarang, mungkin pada kesempatan kedua saya akan berikan kesempatan kepada Uki. Jadi sekarang siap-siap saja mungkin. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, siapkan pertanyaannya. Karena nanti pada kesempatan kedua bertanya, saya akan beri kesempatan untuk bertanya kepada Uki yang ada di remote side. Adakah Pak?
nanti deh ya, saya tanya nanti, saya beri kesempatan nanti. Sekarang mungkin kita bisa buka di sini kepada forum yang ada di ruangan ini. Silakan Pak, mungkin ada 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan, 2 di sini kalau bisa. Nama saya Vivi Sumu dari Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik. Ada 2 sebenarnya pertanyaan, tapi saling terkait. Dalam proses demokratisasi yang seperti sekarang, di mana dari tadi itu banyak disebut adalah mengenai political office dan kekuasaan dan semuanya. Kurang membahas tentang bagaimana civil society ini, bagaimana mekanismenya supaya yang disebut demokrasi ini civil society juga bisa terlibat di dalam pembahasan. Sebab biasanya itu civil society kita ini cuma dikasih setelah udah jadi. Jadi contohnya waktu pemilu juga begitu, setelah sekian tebalnya Pak Dendagri di sini, kemudian setelah dibahas bentuk ini kita diundang dalam 1 hari suruh bahas, ya bagaimana? Itu ya, itu satu. Jadi kita kurang dilibatkan sejak awal, sehingga ini yang menjadi kekurangan, sehingga kita juga nggak bisa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau sebutkan dalam rangka otonomi daerah. Dari tadi yang dibicarakan adalah rakyat, kesejahteraan rakyat, terutama Bapak tadi ya. Tapi kita kurang sekali untuk melihat bahwa sebenarnya rakyat ini ada laki, ada perempuan, Pak. Separuh dari rakyat ini adalah perempuan. Dan kalau kita lihat data, terdapat kesenjangan yang besar antara kesejahteraan rakyat perempuan dan rakyat laki-laki. Data internasional sudah ada, data di daerah juga, data di Indonesia juga ada. Dari Human Development Index maupun Gender Development Index, kelihatan sekali perempuan itu tertinggal. Dan itu akan mencoreng bangsa ini, Pak. Nah, di dalam RPJMN yang baru, kita senang sekali, sudah disebut tentang pengarus utamaan gender. Bagaimana ini akan dimasukkan dalam tata kelola pemerintahan daerah? Ini adalah suatu hal, mungkin suatu hal baru, walaupun sudah ada instruksi Presiden tahun 2000, sudah ada Permendagri tentang pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender, tetapi pelaksanaannya sama sekali masih jauh dari yang kita harapkan. Jadi mohon Pak, ini terutama dari Depdagri ada, dari Bapak-Bapak juga ada. Saya kira banyak terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah, terutama yang menyangkut pembangunan di daerah. Terima kasih Bu Bibi. Saya kira pertanyaan sudah ditangkap. Silakan Pak. Terima kasih sudah berdatang. Saya Agus Wijoyo, katanya saya dari kemitraan. Kenapa katanya ini pertama kali saya hadir dalam pertemuan kemitraan? Saya mulai dari Pak Mahdi ya Pak ya, mumpung masih hangat. Mendengarkan uraian Pak Mahdi, saya mencoba mencari celah. Nggak dapat saya Pak. Celah dari kesimpulan bangsa kita kok bodoh sekali Pak. Itu kan. Saya cari celah untuk menyanggah, enggak begitu. Tapi tidak ada celah itu Pak. Artinya kalau Pak Mahdi tadi mengatakan kesimpang siuran dalam implementasi, mungkin kesalahan itu dari sejak awal dalam pembentukan regulasi, pembentukan organisasi, pembagian kewenangan. Itu pertama. Yang kedua adalah tadi juga Pak Mahdi mengatakan ada hierarki leveling dari kewenangan antara pusat daerah. Saya tidak setuju Pak. Bagi saya hanya ada 2 level, pusat dan daerah. Daerah tentukan. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah ada duplikasi otonomi daerah, gitu kan. Sementara kita sering sekali mengatakan otonomi daerah pada tingkat 2, tingkat 1 masih mempunyai instrumen-instrumen dan kelengkapan otonomi. Kalau kita mau sepakat seperti yang sering dikatakan bahwa gubernur dipilih oleh DPRD, bisa. Tapi apakah kita berani untuk membubarkan DPRD provinsi? Maka dengan jelas kita katakan tingkat pusat adalah Jakarta, tingkat daerah, otonomi daerah adalah pada kabupaten dan kota. Tapi jangan kita mencoba untuk menjustifikasi bahwa provinsi punya otonomi juga. Kita harus berani mengatakan bahwa gubernur perpanjangan pemerintah seperti residen dulu Pak, DPRD provinsi kita hapuskan. Jadi masalah keberanian Pak sebetulnya. Daripada kita bicara keliling-keliling nggak ketemu Pak. Selanjutnya juga ada satu fungsi yang